Assalamualaikum anak-anak Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rizky pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu, ada nggak teman-temannya yang belum hadir sekarang? Udah hadir semua? Hadir semua, Bu. Sudah hadir semua. Semangat ya semuanya untuk belajar ya. Nah, semuanya coba duduknya tegak dulu. Rapikan seragamnya. Udah, Bu. Oke, udah rapi? Sudah, Ya. Bu. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita mau menyanyikan lagu nasional. Siap ya untuk menyanyi ya? Biar Siap, tambah semangat, Bu. hidupkan dulu lagunya. Indonesia berjanji menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Oke, udah semangat semua? Sudah ya. Bu. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Siapa dari anak-anak Ibu yang masih ingat apa itu ciri-ciri pantun? Saya, Bu. Ayo. Ya, Vera, apa saja ciri-cirinya? Bersajak AB-AB bukan, Bu? Bersajak AB-AB. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Baris pertama dan kedua sampiran, Bu. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Ayo, yang masih ingat lagi? Baris ketiga dan keempat disebut isi, Bu. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, itu pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajarannya. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nah, di situ kalian diminta untuk menemukan sebuah amanat dari pantun. Nah, setelah itu Ibu akan meminta kalian membuat sebuah pantun karya kalian sendiri, lalu membacakannya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lagi video pembelajaran. Nah, di situ kalian diminta untuk menganalisis berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah kita. Nah, setelah itu, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan apa saja sih penyebab dari gangguan sistem peredaran darah kita. Lalu yang terakhir, Ibu akan meminta kalian untuk bekerja di dalam kelompok atau berdiskusi. Setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai sini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas. Bu. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu ada sebuah pantun. Siapa yang bisa membacakan pantun tersebut? Saya, Bu. Oke, silahkan Rizky. Di situ kamu, di sini aku. Bergandengan tangan bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Iya, hebat Rizky. Nah, dari pantun tersebut, ayo anak-anak Ibu, siapa yang bisa menentukan yang mana termasuk isi pantun? Ayo, siapa? Isinya baris Saya, Bu. ketiga dan keempat, Bu. Isinya baris ketiga dan keempat. Apa itu isinya, Ratni? Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Iya, pinter sekali anak Ibu ya. Isinya yaitu baris ketiga dan keempat. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga.
Nah, pada pertemuan sekarang kita mau membahas tentang bagaimana cara kita mencari amanat pantun. Nah, sebelum mencari amanat pantun, ada nggak anak-anak ibu yang tahu apa itu amanat ya? Ada yang tahu? Nasihat, Bu. Nasihat. Ada lagi? Pesan. Pesan. Ada lagi? Nah, ada yang bilang nasihat, pesan. Nah, untuk kita mengetahuinya, mari kita lihat video berikut ini. Perhatikan ya, nanti. Amanat dalam sebuah pantun adalah sebuah pesan yang disampaikan di dalam sebuah pantun. Jadi pantun itu mengandung sebuah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat pantunnya kepada para pembacanya. Nah, menentukan amanat dalam pantun relatif lebih mudah karena pantun tidak sepanjang puisi ataupun cerita pendek. Pantun hanya terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris berupa isi, serta hanya memiliki 8-12 suku kata di setiap barisnya. Sehingga apabila kamu ingin menentukan amanat dalam pantun, cara yang paling mudah adalah cukup kalian baca bagian isi pantunnya atau di baris ketiga dan keempat tanpa membaca sampirannya. Isi pantun biasanya memberikan pesan positif yang dapat kita tiru atau kita teladani. Pantun juga bisa berisi pesan negatif untuk kita hindari. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh pantun berikut ini. Kemarin memancing ikan, sekarang memancing kepiting. Jagalah selalu kesehatan badan, karena sehat itu penting. Nah, untuk menentukan isi atau amanat dalam sebuah pantun, langsung saja kita fokus ke baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian baris kita ketiga dan keempat itu kita rumuskan kembali ke dalam sebuah kalimat yang lebih mudah kita pahami. Amanatnya pada pantun di atas adalah sebuah ajakan untuk menjaga kesehatan badan karena kesehatan itu penting. Nah, anak-anak ibu, dari video tadi siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa tadi amanat pantun? Ayo. Pesan Silakan. yang disampaikan di dalam sebuah pantun, Bu. Ya, amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Nah, lalu pada pantun ini kita akan mencari amanatnya. Nah, di sini tadi di situ kamu, di sini aku bergandengan tangan bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Nah, bagaimana cara kita menentukan amanat pantun dari pantun tersebut? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa Baris ketiga menentukan dan amanat? keempat, Bu. Ya, fokus ke baris ketiga dan keempat. Terus Lalu diubah. katanya tadi kita buat jadi kalimat yang mudah kita mengerti. Iya, buat Jadi kalau dari badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga, amanatnya rajinlah berolahraga agar badan selalu sehat, Bu. Iya, hebat sekali Joshua. Amanatnya itu adalah rajinlah berolahraga agar badan selalu sehat. Sampai sini anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa semua membuat amanat pantun? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, pinter semua anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu mau meminta kalian menuliskan sebuah pantun, lalu nanti kalian akan membacakan pantun kalian dengan lafal, ekspresi, dan intonasi yang tepat. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo. Oke, Bu. Oke, sudah selesai? Siapa yang mau membacakan pantun karyanya sendiri? Ayo, Bu. Ya, silakan Rizky. Pagi hari ayam berkokok, datang pacar memukul pahat. Ayo hindari yang namanya rokok, badan bugar, jantung pun sehat.
Ya, hebat. Nah, dari pantun yang Rizky buat, bagaimana tentang amanatnya Rizky? Untuk itu Bu, hindarilah rokok agar jantung kita sehat. Ya, hebat Rizky. Sudah bisa semua membuat pantunnya sendiri? Sudah Bu. Sudah. Nah, selanjutnya Ibu punya pantun lagi nih. Main ke sungai, airnya menyusut. Tanpa udang di sela batu. Jika dipegang, terasa berdenyut. Termasuk organ apakah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab pantun Ibu? Termasuk organ apakah aku? Ayo, organ apa? Jantung bukan Bu. Jantung. Nah, ini adalah gambar jantung kita, jantung manusia. Nah, jantung kita bekerja 24 jam non-stop, tidak pernah berhenti, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi kalau jantung kita berhenti bekerja selama 1 detik? Apakah kita masih bisa bertahan? Terganggu, Bu. Tidak Bu. Terganggu, sakit. Ada lagi? Peredaran darah tidak lancar. Peredaran darah tidak lancar. Nah, lalu kalau jantung kita berhenti selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi pada kita? Mati. Kita bisa mati. Sesak. Mati. Apalagi? Nah, Pingsan, kalau Bu. jantung pingsan, iya. Kalau jantung kita berhenti selama 5 detik, kita sebagai manusia bisa tidak sadarkan diri atau pingsan. Nah, lihat video berikut ini. Ayo anak-anak Ibu, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Kakek sama nenek lagi nyanyi, Bu. Kakek sama nenek lagi nyanyi. Ada lagi? Dadanya kakek sakit, Bu. Iya, kakeknya lagi sakit. Nenek lagi menyayangi kakek, Bu. Nenek lagi menyayangi sakit. Nah, kita lihat. Kakeknya lagi pegang apa? Lihat ini. Jantung Bu, Dadanya Bu. Dadanya, Bu. Kakeknya lagi memegang dada. Terus ekspresi kakeknya bagaimana? Kesakitan Bu. Kesakitan. Kakeknya sedang merasakan kesakitan di bagian dada. Nah, anak-anak Ibu, ada tidak yang pernah mendengar kata-kata ini? Anemia, hipertensi, leukemia, hemofilia, dan lainnya. Ada yang pernah mendengar ini? Ada, Bu. Saya Bu, ada Bu. Stroke. Apa itu stroke? Ada yang tahu? Kakek saya dulu stroke, Bu. Kakeknya stroke. Ada lagi yang pernah mendengar kata-kata ini? Saya Bu, varises Bu. Varises. Kenapa dengan varises, Rizky? Tante saya Bu, kakinya varises Bu. Itu Bu, di kakinya timbul-timbul Bu. Oh, kakinya timbul-timbul. Iya, Bu. Lalu ada lagi yang tahu tentang kata-kata ini? Saya Bu, anemia Bu. Anemia. Apa itu dengan anemia, Vera? Kadang saya Film kartun, Bu. Film kartun. itu anime. Anime, Pak. Anime itu, Joshua. Nah, ada Salah lagi? berarti ya, Bu. Iya, beda ya, Joshua. Anime dengan anemia aja ya, Joshua ya. Iya, Ibu. Saya, Bu, hipertensi, Bu. Hipertensi, iya. Kenapa dengan hipertensi, Posma? Mak saya sakitnya hipertensi, Bu. Oh, mamanya punya penyakit hipertensi. Berarti ini semua anemia, hipertensi, leukemia itu termasuk apa ya? Penyakit Bu. Termasuk penyakit atau Gangguan. Nah, anak-anak Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar ke grup WA kita. Silahkan kalian cek ya anak-anak Ibu ya. Nah, untuk mengetahui apa itu hipertensi, leukemia, hemofilia, dan kawan-kawannya ini,
Mari kita lihat video berikut ini. Diperhatikan ya anak-anak ibu ya. Teman-teman ketahui bahwa gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Nah, teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya, teman-teman akan mengetahui jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Berikut diantaranya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan ada penyakit jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan talasemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi telah disebutkan. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama ada anemia. Nah teman-teman, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Oke teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang kedua yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, atau dengan kata lain, darah rendah atau hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah manusia berada di bawah 90/60 mmHg. Oke anak-anak ibu, dari video tadi, siapa yang bisa menganalisis apa saja gangguan yang terjadi pada peredaran darah kita? Ada yang bisa? Hipotensi ya Bu tadi di video. Hipotensi, apa lagi? Gangguan peredaran darah pada manusia? Anemia, Bu. Anemia, Bu. Leukemia. Varises, Bu. Varises. Apalagi? Jantung koroner Bu. Hemofilia, jantung koroner. Talasemia, Bu. Talasemia. Nah, berarti ini tadi kata-kata ini anemia, hipertensi, leukemia, hemofilia, varises, dan kawan-kawannya ini termasuk ke dalam gangguan pada Peredaran darah. Peredaran darah, Bu. darah kita. Oke. Nah, lalu tadi ada disebutkan tentang jantung koroner. Nah, ini penyebabnya apa ya? Lemak, Bu. Lemaknya kenapa? Penumpukan, Bu. Penumpukan lemak dalam darah. Penumpukan lemak di dalam darah. Lalu tadi ada yang menyebutkan varises. Penyebabnya kira-kira apa varises ini? Banyak jalan Bu, kaki, itu Bu. pembengkakan, Bu. Pembengkakan. Terlalu banyak karena beraktivitas. terlalu banyak beraktivitas menggunakan kaki. Lalu ada tadi leukemia. Kira-kira leukemia ini apa ya penyebabnya ya? Tadi di video karena sel darah putih, Bu. Kenapa sel darah Yang terlalu putihnya, banyak. Nak? Sel Iya, darah terlalu banyak. terlalu banyak, Bu.
Memakan Ya, sel sel darah darah. merah. Sel darah putihnya abnormal, dia memakan sel darah merah dan keping-keping darah. Nah, Darah. sampai sini anak-anak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, pinter-pinter semua anak Ibu ya. Nah, selanjutnya semuanya coba duduk yang tegak. Ayo, berikan senyuman terbaiknya. Kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Oke, bisa semua tepuk semangat? Bisa, Bu. Bisa. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat lagi untuk belajar. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi Ibu udah membagikan LKPD. Apa saja yang diminta di LKPD? Nah, ini petunjuknya. Nanti saat kalian mengerjakan LKPD, kalian harus mengerjakannya dengan teman kelompok kalian melalui grup WA. Setelah itu kalian baca apa isi LKPD-nya ya. Nah, setelah kalian baca, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jika ada yang belum jelas, kalian harus tanyakan kepada Ibu. Kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa, anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ibu kasih waktu berapa menit untuk mengerjakan LKPD? 20 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak Ibu, tadi sudah ada yang mengirim jawaban tentang LKPD-nya ke grup WA. Mari kita bahas ya untuk kelompok 1. Silahkan bacakan kelompok 1, Posma. Baca soalnya tidak, Bu. Apa langsung jawaban, Bu? Nah, langsung dari soalnya, Naik. Analisislah gangguan peredaran darah pada gambar di atas. Penyakit apa yang dapat disebabkan dari gambar tersebut? Nah, lihat gambarnya. Penyakit apa yang kalian diskusikan tadi? Varises, Bu. Varises, Bu. Menurut Varises. Penyebabnya karena apa ya? Penyebab terjadinya varises, Bu, karena pelebaran atau pembekakan di pembuluh pena dalam tubuh, sehingga menyebabkan darah yang semestinya ke jantung menjadi berbalik arah dan menumpuk di dalam pembuluh pena. Oke, pintar kelompoknya. Lalu yang nomor 2, silahkan bacakan, Roseni. Analisislah gangguan peredaran darah pada gambar di atas. Penyakit apa yang dapat disebabkan dari gambar tersebut? Penyakit jantung, Bu. Penyakit jantung. Lalu penyebabnya karena apa? Menurut saya, penyebab terjadinya penyakit tersebut adalah adanya penyumbatan di pembuluh darah. Oke, karena terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Ini ya dia gambarnya. Ada penimbunan lemak sehingga pembuluh darah menjadi tersumbat. Lalu soal yang ketiga, silahkan. Vera, bacakan Vera hasil kerjanya. Ibu, nomor 1 jantung koroner. Penyebabnya karena penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Yang kedua hipertensi. Penyebabnya tekanan darahnya tinggi. Saya singkat nggak apa-apa, Bu ya? Tidak apa-apa, Nak. Yang ketiga sklerosis, yaitu terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat varises. Penyebabnya tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Yang kelima anemia. Penyebabnya karena produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Yang keenam leukemia, penyebabnya karena kelainan kromosom, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh hipotensi, dia penyebabnya karena tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasanya disebut dengan tekanan darah rendah. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Dari hasil diskusi temannya, ada yang mau bertanya kepada teman yang menampilkan?
Tidak ada? Sudah Tidak, jelas Bu. semua? Sudah, Tidak, Bu. Oke, nah selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Tadi dari pertama kita sudah belajar tentang apa saja? Amanat pantun, Bu. Amanat pantun, lalu apa saja lagi? Gangguan peredaran darah, Bu. Gangguan peredaran darah. Ada apa aja gangguan peredaran darah itu? Ada varises, jantung koroner, leukemia, Bu. Ada varises dan jantung koroner, leukemia. Ada lagi yang bisa menambahkan? Hipertensi, hipotensi. Hipertensi dan hipotensi. Ada lagi? Anemia, Bu. Anemia. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mempelajari tentang amanat pantun, yaitu pesan yang disampaikan oleh pembuat pantun kepada orang lain. Jadi kalian sudah bisa menentukan amanat dari sebuah pantun. Lalu gangguan-gangguan pada organ peredaran darah kita. Apa saja yang menjadi gangguan pada organ peredaran darah kita? Ada contohnya jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan sebagainya. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengirimkan linknya. Hari ini kita mengadakan evaluasi melalui Google Form. Linknya akan Ibu kirimkan melalui grup WA kita. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan evaluasi ya. Ayo silahkan dimulai dari sekarang. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, dari pertemuan kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya? Bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo Rizky, bagaimana tentang pembelajaran kamu hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Eka, bagaimana pembelajaran kamu hari ini, Eka? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Banyak videonya. Banyak videonya. Roseni, bagaimana perasaan kamu? Menyenangkan, Bu. Kita bisa melihat bentuk jantung dari video yang sudah diputar. Iya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, pada mau bernyanyi tidak anak-anak Ibu? Mau, Bu. Kita bernyanyi dulu sebentar ya. Sudah ya anak Ibu. Nah, tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan doa. Alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Silahkan Rizky pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.